Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang vektor di bidang dan ruang. Sub pokok bahasan kita yang pertama adalah notasi dan operasi vektor. Yang kedua ada perkalian titik. Yang ketiga ada perkalian silang. Pada bab ini ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama proses grafika komputer, yang kedua kuantisasi pada proses kompres, yang ketiga ada least square pada optimisasi, dan lain sebagainya. Bab yang pertama adalah kita akan membahas notasi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah, disimbolkan dengan anak panah. Pada bagian ini kita menyebutkan dengan pangkal anak panah. Pada bagian ini kita bisa sebut dengan arah anak panah. Dan pada bagian pangkal anak panah sampai arah anak panah kita bisa sebut dengan panjang anak panah. Selanjutnya, notasi vektor dapat ditulis dengan misal C vektor. C vektor juga dapat ditulis dengan matriks C1, C2, dan C3. Atau dapat kita tulis juga dengan C1I plus C2J plus C3K. Nah, pada notasi vektor ini kita dapat menuliskan huruf besar yang diberi tanda anak panah di atasnya. Kalau kita ini misalkan C, kita bisa mengambil contoh lagi dengan A besar, A yang di atasnya ditandai dengan anak panah kecil. Dan selanjutnya pada matriks kita bisa menuliskan sebagai A1, A2, dan A3. Begitu pula seterusnya, maka dia akan menjadi A1I plus A2J plus A3K. Selanjutnya adalah notasi panjang vektor. Jika tadi kita menyatakan sebagai C vektor, maka jika kita menotasikan panjang vektor C, kita bisa tuliskan seperti ini. Maka panjang C vektor sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat. Vektor selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang atau normalisasi sama dengan 1. Vektor penjumlahan antar vektor. Penjumlahan antar vektor misalkan ada U vektor dan V vektor. Maka jika kita akan menambahkan, maka U vektor plus V vektor dapat didefinisikan dengan aturan jajar genjang.
Misal ini adalah vektor V dan ini adalah vektor U. Maka dengan aturan jejer genjang kita bisa tarik garis di sini membentuk jejer genjang. Dan kita tarik garis diagonal di sini sebagai U vektor plus V vektor. Selanjutnya, misalkan U vektor bernilai 2, 4, dan 6, sedangkan V vektor bernilai 1, 3, dan 5, maka U vektor plus V vektor adalah U1 plus V1 U2 plus V2 U3 plus V3. Maka dengan nilai ini tadi kita dapat menemukan 2 plus 1, 4 plus 3, dan 6 plus 5. Maka jawabannya adalah 3, 7, dan 11. Perkalian vektor dengan skalar, perkalian vektor U dengan skalar K. Maka dapat kita tuliskan dengan K U vektor. Langsung ke contohnya ya. Contoh yang pertama, misal U vektor dikurangi V vektor. Berarti dengan contoh ini, dengan nilai yang di samping tadi, nilai U sama dengan 2, 4, dan 6, nilai V 1, 3, dan 5, maka berarti sama seperti penjumlahan, tapi bedanya ini adalah pengurangan. Jadi bisa dituliskan 2 min 1, 4 min 3, dan 6 min 5. Maka jawabannya adalah 1, 1, dan 1. Contoh selanjutnya, jika ada K dikalikan dengan U vektor, dan misalkan kita mengambil contoh nilai K itu 2. Jadi K itu diganti dengan 2, maka 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan 4, dan 2 dikalikan dengan 6. Maka jawaban KU adalah 4, 8, dan 12. Panjang vektor U dengan arah yaitu searah dengan vektor U jika K lebih dari 0, berlawanan dengan vektor U jika K kurang dari 0. Misalkan ini adalah vektor U. Jika K bernilai 2,
maka searah dengan U. Jadi di sini ada 2 vektor U. Dan jika K kurang dari 0, yaitu misal kita ambil contoh -1, maka di sini menjadi min vektor. Selanjutnya, dot product. Dot product mengalihkan vektor U dot vektor V menghasilkan skalar, yaitu panjang vektor U kali panjang vektor V cos alpha. Persamaan pertama bisa dijadikan ke persamaan kedua, yaitu cos alpha dipindah ke sini dan vektor U dot vektor V dibagi dengan panjang vektor U kali panjang vektor V. Ingat aturan kosinus seperti pada segitiga ABC dengan sudut alfa, maka persamaannya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa menjadi panjang vektor B min vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 panjang vektor A panjang vektor B cos alfa. Min 2 panjang vektor A panjang vektor B cos alfa diganti ke ruas kiri menjadi positif, maka 2 panjang vektor A panjang vektor B cos alfa sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat min panjang vektor B min panjang vektor A kuadrat. Lalu angka 2 di sebelah ruas kiri dipindah ke sebelah ruas kanan, maka menjadi pembagian. Maka hasilnya menjadi setengah. Ingat sifat perkalian titik seperti ini dan yang ini. Nah, sudah ingat semuanya? Selanjutnya kita beralih ke contoh ke halaman 8. Yang di halaman 8 diketahui vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i plus 2j. Nah, pertanyaannya, hasil kali titik dari dua vektor A dan vektor B. Nah, untuk pertama kita mencari nilai cos alfa atau nilai sudut yang terhimpit antara dua vektor ini. Caranya yaitu cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang A dikali panjang B. Nah, bisa kita masukkan untuk vektor A kali vektor B, yaitu I kali I, yaitu 2 kali 2, 4, ditambah, ini kan J-nya tidak ada, maka 0 kali 2 plus 0, per panjang A, yaitu sudah dibahas tadi, caranya akar 2 kuadrat dikali panjang vektor B, akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka hasilnya 4 per akar 2 kuadrat sama dengan 2 dikali akar 8. Nah, akar 8 ini sama dengan 2 akar 2, maka sama dengan 4 per 4 akar 2. Maka hasilnya 4 dicoret dengan 4, 1 per akar 2. Karena ini tidak rasional, maka dikalikan dengan akar 2. Atas kalikan akar 2, bawah dikalikan akar 2. Hasilnya akar 2 per akar 2 kali akar 2, hasilnya 2. Nah, cos alfa sama dengan akar 2 per 2. Selanjutnya, sekarang mencari alfa.
Caranya cos pangkat min 1 akar 2 per 2. Kalian bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan cara manual. Dengan menggunakan kalkulator menghasilkan cos pangkat min 1 akar 2 per 2 hasilnya 45. Nah, berarti sudut yang menghimpit antara vektor A dan vektor B yaitu 45 derajat. Selanjutnya, karena di soal kita disuruh untuk mencari hasil kali titik A dot B, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan, sesuai dengan salah satu sifat hasil kali titik tadi, yaitu panjang A kali panjang B cos alfa. Panjang A yang sudah kita hitung tadi yaitu akar 2 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat cos, karena alfanya sudah diketahui 45, kita masukkan 45 derajat. Tinggal kita kalikan akar 2 kuadrat kali cos 45, hasilnya akar 2 per 2, 2 kali akar 8 ini dikali ini menghasilkan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Nah, ini kita menggunakan cara yang pertama. Karena sudah mengetahui salah satu sifat perkalian titik tadi, kita menggunakan cara yang kedua. Cara kedua mencari vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Ini sangat gampang sekali. Untuk A1-nya 2, A2-nya tidak ada, jadi A1-nya 2 dikali B1-nya 2 dan B2-nya 2. Jadi A1 kali B1 2 kali 2 ditambah A2-nya 0, jadi 0 kali 2. 2 kali 2, 4. Hasilnya untuk cara yang pertama dan 2. Kita mencari proyeksi vektor. Kita gambarkan dulu. Nah, di sini vektor A dan di sini vektor B. Nah, tingginya vektor A itu sama dengan W. Di sini vektor W. Yang ke sini itu vektor W, dan proyeksi A terhadap B yaitu di sini. Kita misalkan C, vektor C. Nah, untuk mencari vektor A, sama seperti sifat yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu vektor W plus vektor C. Nah, selanjutnya kita kalikan semuanya dengan vektor B. Maka menghasilkan vektor A dot vektor B. Dan ini juga dikalikan dengan vektor B. Dan ini dimasukkan ya. Nah, ketika W plus C-nya ini dimisalkan dengan K, maka sisanya tinggal B dot kali B. Nah, jadi B ada 2 menjadi K vektor B kuadrat. Nah, vektor K ini apa? Saya tadi kan ada
vektor A dot vektor B, maka K itu sama dengan A vektor A kali vektor B per, ini kuadrat ya, per panjang B kuadrat sama dengan K. Nah, jadi bisa dihasilkan K itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang B kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari proyeksi A ke B, proyeksi A ke B itu sama dengan di slide sudah ada, yaitu sama dengan C. Jadi proyeksi A ke B itu kan ke sini, jadi proyeksinya itu ke C sini, jadi sama dengan C. Nah, C di buku itu kan juga ada sama dengan KB vektor B. Nah, K-nya sudah diketahui dengan ini, tinggal dimasukkan ke sini, maka K-nya diganti dengan ini ya, A dot B per panjang vektor B kuadrat kali B. Nah, maka proyeksi A ke B bisa dicari dengan menggunakan rumus ini, vektor A dot vektor B per panjang B kuadrat, nah kurang kuadrat dikali B. Selanjutnya untuk contoh di slide itu sudah ada. Untuk contoh halaman 13, tentukan proyeksi ortogonal vektor U. Jadi vektor U sama dengan min 2 min 4 3 terhadap V, vektor V 1 3 min 4. Ketika dicari proyeksi U terhadap V, maka proyeksi U terhadap V sama dengan rumusnya seperti ini. Kita ganti A dengan U, B dengan V, langsung saja min 2 min 4 3 1 3 min 4 per panjang vektor B kuadrat. Panjang vektor B bisa dicari dengan akar B atau V 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, karena di sini kuadrat, maka ini juga dikuadratkan dikali dengan vektor B atau vektor V di sini. Nah, bisa dilihat ini pangkat ini kuadrat dan di sini ada akar, bisa dicoret. Nah, perkalian antara vektor U dengan vektor V bisa dilihat pada sifat sebelumnya. Jadi bisa langsung dikalikan min 2 kali 1 min 2 ditambah min 4 kali 3 min 12 ditambah 3 kali min 4 min 12 per, ini bisa dihitung, tinggal 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat menghasilkan 26 dikali 1 matriks min 4 dikali vektor matriks 1 3 min 4 min 2 min 12 min 12 hasilkan min 26 per 26 dikali matriks 1 3 min 4. Min 26 per min 26 kan hasilnya min 1, tinggal min 1 dikalikan dengan matriknya, jadi langsung min dimasukkan min 1, min 3, dan 4. Jadi proyeksi U terhadap V yaitu matrik min 1, min 3, dan 4. Oke, sekarang pada materi hasil silang atau yang dikenal dengan cross product. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang tegak lurus terhadap kedua vektor lainnya.
Misal pada vektor C merupakan perkalian antara vektor A dikalikan dengan vektor B. Nah, akan membentuk matriks ordo 3 yaitu A, I, J, dan K. Berarti ada A1, A2, A3, dan B1, B2, B3, di mana akan membentuk perkalian seperti ini. Jika membentuk matriks seperti ini, berarti ini akan dikalikan dengan silang, yaitu A2 dikalikan dengan B3 lalu dikurangi A3 dikalikan B2I dikurangi dengan A1 dikalikan B3 dikurangi A3 dikalikan B1 J lalu ditambahkan dengan A1 dikalikan B2 dikurangi A2 dikalikan B1 bar. Nah, beberapa sifat cross product seperti di samping ini, berarti dari sifat ketiga ini diperoleh panjang vektor U cross vektor V dikuadratkan sama dengan panjang vektor U kuadrat dot panjang vektor V kuadrat min vektor U dot vektor V kuadrat. Nah, dari sini bisa dijabarkan menjadi panjang vektor U kuadrat kali vektor V kuadrat dikurangi vektor U dot vektor V kuadrat. Lalu dari sini vektor U dot vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V cos alfa kuadrat. Nah, berarti ini bisa dijabarkan menjadi min ini berarti U-nya vektor U-nya panjang vektor U-nya kuadrat, panjang vektor V-nya juga kuadrat, cos-nya juga kuadrat. Nah, di sini diperoleh ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 plus cos kuadrat alfa. Nanti kalau ini dikalikan dengan ruas yang kiri akan menjadi seperti ini. Nah, 1 plus cos kuadrat alfa ini merupakan rumus trigonometri. 1 min cos kuadrat alfa ini menjadi rumus trigonometri. Nah, itu sama dengan satu ini berarti sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, ini tadi min, berarti min cos kuadrat alfa. Cos dikurangi cos berarti hasilnya 0, berarti tinggal panjang vektor U kuadrat dikalikan panjang vektor V kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa. Nah, jadi untuk mencari panjang vektor U dikali dengan Gak salah nih guys. 1 sama dengan cos kuadrat tambah sin kuadrat. Terus tak kuliah. Terus iki dikurangi entek. Jadi kan meniki. Wes bener. Padha kok. Oh, iya. Terus ngambil ngomongin. Ya U cross V. Jadi, untuk menentukan panjang vektor U cross vektor V kuadrat, maka hasilnya menjadi panjang vektor U kuadrat kali panjang vektor V kuadrat sin
kuadrat alfa. Nah, seperti itu. Ketika panjang vektor U cross vektor V tidak dikuadratkan, berarti perkaliannya ini juga tidak kuadrat, berarti menjadi panjang vektor U dikalikan panjang vektor V sin alfa. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut, yaitu ilustrasi pada bidang jajaran genjang. Misal panjang ini itu adalah vektor U, panjang vektor U. Nah, yang ini adalah panjang vektor V. Maka garis ini, garis lurusnya ini atau tingginya ini berarti panjang vektor V sin alfa. Maka luas jajaran genjang ini menjadi panjang vektor U cross vektor V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V sin alfa. Maka luas segitiga ini, luas segitiganya yang dibentuk oleh kedua vektor ini menjadi setengah dari luas jajaran genjangnya. Berarti setengah kali panjang vektor U cross vektor V. Nah, seperti ini. Diketahui titik-titik ruang A sama dengan 1, min 1, min 2, B sama dengan 4, 1, 0, C sama dengan 2, min 3, 2, 3, 3. Maka untuk mencari luas segitiga ABC harus mengorientasikan pada titik-titik A, yaitu vektor AB dan vektor AC. Untuk vektor AB yaitu sama dengan B dikurangi A, B-nya 4, 1, 0 dikurangi A-nya 1, min 2 sama dengan 3, 2, 2. Sedangkan vektor AC sama dengan C dikurangi A, yaitu 2, 3, 3 dikurangi 1, min 2 sama dengan 1, 4, 5. Nah, dari sini bisa dikalikan, yaitu vektor AB dikalikan dengan vektor AC, sehingga membentuk matriks ordo 3, yaitu I, J, K. I-nya berarti untuk yang AB-nya 3, 2, 2, dan AC-nya 1, 4, 5. Jika mengalikannya menggunakan OBE, maka ditulis kembali I, J, berarti 3, 2, 1, 4. Nah, bisa dihitung. Untuk I-nya berarti 2 dikalikan 5I ditambah 2 dikalikan 1J ditambah 3 dikalikan 4K. Untuk yang ke kiri berarti min 3 dikalikan 5J dikurangi 2 dikalikan 4I dikurangi 2 dikalikan 1 K. Maka ini 2 dikalikan 5 berarti 10 I ditambah 2 kali 1 berarti 2J ditambah 3 kali 4 berarti 12 K dikurangi 3 kali 5 15J dikurangi 2 dikalikan 4 8I dikurangi 2 kalikan 1 berarti 2K. Nah, berarti 10 dikurangi 8 berarti 2I.
2J dikurangi 15J berarti min 13J. 12K dikurangi 2K menjadi 10K. Nah, ini sudah ada hasilnya tapi masih bentuk vektor IJK. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC yang dihimpit oleh titik A, maka luasnya sama dengan setengah dari hasil perkalian vektor AB dikalikan vektor AC, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah min 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat dengan setengah akar dari 2 kuadrat berarti 4 min 13 kuadrat berarti plus 169, 10 kuadrat berarti 100. Nah, berarti setengah akar dari 273. Nah, jadi hasil untuk luas segitiga ABC di titik A sama dengan setengah akar 273. Selanjutnya untuk mencari luas segitiga kalau di titik B dan J caranya sama kayak di titik A tadi, langkah-langkahnya sama. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai vektor di bidang dan di ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.